Shalom, perkenalkan nama saya Indah Dinawati Sitinjak, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 6 grup C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Teologi APL, yaitu mempraktekkan cara mengajar untuk siswa kelas 10 SMA dengan materi Teologi Perang dalam Perjanjian Lama. Baik, Shalom, selamat siang untuk kita semua. Materi pembelajaran kita untuk hari ini adalah teologi perang dalam Perjanjian Lama. Nah, jika kita mendengar kata perang, mungkin yang dalam perspektif pikiran kita yaitu pembunuhan, militer, kehancuran, korban, bahkan masih banyak hal lagi jika kita memikirkan kata perang ini. Dan mungkin jika kita mendengar kata perang ini, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah konflik yang terjadi sehingga memicu peperangan. Nah, dalam Perjanjian Lama pun ada disinggung tentang perang, walaupun tidak secara terinci dijelaskan apa itu perang dalam Perjanjian Lama. Nah, sebelumnya kita akan membahas latar belakang perang ini dalam Perjanjian Lama. Oke, Ibu akan jelaskan. Dalam kanon Perjanjian Lama, kata ini muncul pertama kali di kitab Kejadian 14 ayat 2 dan berakhir dalam Zakaria 14 ayat 2. Sehubungan dengan kata perang dalam Perjanjian Lama tersebut, kata perang dapat terbagi menjadi dua istilah, yakni perang sekuler dan perang suci. Perang sekuler adalah perang yang bertujuan untuk merampas dan merebut tanah atau merebut suatu wilayah atau negara. Bisa kita lihat contohnya di 1 Samuel 12 ayat 5. Sedangkan yang dilakukan atau yang dikatakan atau yang dimaksudkan dengan perang suci atau perang Yahweh, yaitu perang yang dilakukan umat Allah atau bangsa Israel atas nama Yahweh untuk melawan musuh asing dan para dewa. Bangsa Israel meyakini Allah selalu berada di pihak mereka untuk menumpas bangsa yang mengancam hidup bangsa Israel. Nah, perang dianggap sebagai bentuk kesetiaan dan loyalitas pada setiap perintah Allah. Selain itu, bangsa Israel meyakini bahwa kemenangan yang diraih merupakan kemenangan yang diberikan Yahweh dalam memenuhi janjinya. Kemudian, pada titik ini dapat dilihat bahwa Allah dalam Perjanjian Lama tidak memaksudkan agar manusia boleh membunuh, menghancurkan sesama demi sebuah tujuan. Namun, perintah untuk berperang adalah untuk memberi renungan atau permenungan kepada manusia untuk dapat menjatuhkan sebuah pilihan yang bijaksana tentang apa yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan suara hati dan kehendak baik yang telah dianugerahkan Allah. Allah ingin mengukur sejauh mana rahmat yang telah Dia berikan sungguh digunakan untuk mencapai kematangan hidup yang selalu terarah pada kebaikan tertinggi, yakni Allah itu sendiri. Selain itu, perang dalam Perjanjian Lama menunjukkan konsekuensi yang diterima manusia karena berpaling dari Allah yang setia. Perang yang dikorbankan atau yang dikobarkan bangsa Israel adalah sikap Allah yang membinasakan setiap orang yang tidak setia pada iman akan Allah. Kelak, Allah pun menyatakan perang kepada bangsa Israel yang tidak setia padanya dengan menggunakan tangan musuh. Nah, itulah latar belakang yang menyebabkan muncul kata perang ini dalam Perjanjian Lama. Oke, sekarang kita lanjut kepada sudut pandang historis terhadap teori perang. Nah, jika dikatakan sudut pandang historis berarti seperti sejarah, sudut pandang sejarah terhadap teori perang. Oke, teori perang atau Bellum Justum mempunyai sejarah yang panjang. Teori ini berkembang sejalan dengan peradaban Barat. Ide dasar teori ini sebenarnya dapat ditelusuri kembali dari pemikiran filsuf-filsuf Yunani klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero. Oke, kita akan membahasnya satu persatu, yaitu dimulai dari si Plato, yaitu dikatakan di sana, bisa kita baca bersama-sama bahwa terinspirasi oleh gurunya Socrates, menekankan
prinsip pembatasan terhadap perampasan tanah akibat perang demi perdamaian di masa yang akan datang. Nah, dari pemahaman si Plato ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai perdamaian di masa yang akan datang, perang itu dibataskan terhadap perampasan tanah atas sebuah wilayah akibat perang saja. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan Aristoteles yang berprinsip bahwa perang seharusnya memiliki alasan-alasan yang benar dan adil. Nah, menurut si Aristoteles ini lebih simpel lagi. Di sana dia hanya mengatakan perang bisa terjadi atau bisa dilakukan jika memiliki alasan-alasan yang benar dan adil. Oke, sekarang yang ketiga yaitu pemikiran Cicero. Nah, di sana dikatakan, bisa kita baca juga bersama, tentang perang yang adil tampaknya lebih lengkap dibanding kedua filsuf sebelumnya. Ia menggagas prinsip-prinsip etika perang, seperti membatasi pembalasan dan penghukuman kepada musuh sehingga tidak menyerang lagi dan memberi efek jera, menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir, memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi dan melarang warga sipil selain tentara untuk berperang. Nah, dalam pemikiran Cicero ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia menekankan kepada prinsip etika dalam berperang. Nah, seperti membatasi pembalasan dan penghukuman kepada musuh sehingga tidak terjadi serang menyerang, tetapi memberikan efek jera. Terus menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir. Nah, disinilah dia atau menurut si pemikiran Cicero ini bahwa menggunakan kekuatan militer atau menggunakan perang ini di pilihan terakhir. Jika masih memang bisa diselesaikan dengan dengan membunuh atau tidak dengan adanya pertumpahan darah, kenapa tidak? Seperti itu makanya dikatakan menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir. Kemudian memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi. Nah, ini juga termasuk hal yang sangat positif dari pemikiran Cicero ini. Karena walaupun kita memiliki tawanan dalam hasil peperangan kita itu, tapi juga haruslah diperlakukan secara manusiawi. Maksudnya jika diberikan makan sewajarnya sebagaimana apa yang manusia makan, seperti itu. Kemudian dan melarang warga sipil selain tentara untuk berperang. Nah, di sini dia menekankan bahwa yang hanya ikut bisa berperang adalah mereka yang menjabat sebagai tentara, sehingga tidak terjadi sesuka hati dalam peperangan. Asal saja diambil siapa harus ikut berperang, semua harus berperang, warga siapa yang harus ikut berperang, tidak seperti itu. Tetapi yang menyandang gelar tentara itulah yang harus berperang. Demikianlah pemikiran dari Cicero. Oke, kemudian konsep teori perang pada zaman Perjanjian Lama. Nah, bisa kita baca bersama. Teori perang yang adil memang tidak secara eksplisit diajarkan oleh Alkitab. Namun, prinsip-prinsipnya dapat ditemukan secara implisit dan tersebar dalam kitab suci Kristen. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya hukum ke-6 dalam 10 perintah Allah atau Keluaran 20, memang mengatakan jangan membunuh. Namun ini bukan sebuah prinsip yang mutlak. Sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan yang bersifat prima facie decision atau dati. Oke, kita lanjut. Karena itu terdapat kasus-kasus di mana orang-orang Ibrani melakukan pembunuhan karena membela diri. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, tidak dengan sengaja, hukuman mati, dan terlibat dalam perang. Nah, dalam tradisi Yahudi tentang perang dan perdamaian, perang yang terjadi di PL adalah bukan perangnya orang Yahudi, melainkan perangnya Tuhan. Perang yang diperintahkan atau mitzvah dan diizinkan atau reshut oleh Allah sendiri. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi judul kita yaitu membunuh seseorang dalam konteks perang yang adil tidak sama dengan membunuh. Nah, apa maksudnya di sini? Kita baca bersama. Di sini hukum dengan jelas membedakan antara pembunuhan yang direncanakan dan tidak disengaja atau tidak direncanakan. Jika seorang prajurit membunuh dalam perang karena niat jahat, itu secara moral salah. Tetapi kalau membela diri, serangan pencegahan dan lain-lain dapat dianggap benar secara etis.
Kemudian dikatakan lagi, meskipun itu tergantung pada perang macam apa yang dilakukan seorang prajurit dan seharusnya perang Jasor atau perang adil. Tapi intinya adalah ada tempat untuk membunuh dalam perang yang secara moral benar. Singkatnya, membunuh seseorang dalam konteks perang yang adil tidak sama dengan membunuh dengan niat jahat atau direncanakan. Nah, itulah yang dianggap salah dan tidak bermoral. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sana ada perang jenis tertentu kadang-kadang diterima dan dibenarkan menurut kriteria Jasher atau perang adil. Namun perang nuklir benar-benar dilarang. Kejadian 14 ayat 12 sampai 20, Yosua 10 ayat 40 sampai 41 dan Ulangan 20 ayat 12 sampai 19a. Oke, bisa kita baca bersama-sama. Konsep ini dapat juga ditunjukkan dalam kisah Yosua, yaitu Yosua 10 ayat 40 sampai 41, yang menunjukkan kepada kita bahwa ada semacam perang yang diizinkan dan dapat diterima. Perintah kepada Israel untuk berperang di Kanaan secara khusus diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Yosua lakukan secara prinsipnya dia benar karena dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Oke, dia melakukan persis apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia memukul mereka semua sampai tidak ada yang tersisa. Apa yang Yosua lakukan di atas adalah sejalan dengan hukum Allah yang tertulis dalam Ulangan 20 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan, "Jika musuh tidak berdamai denganmu, tetapi berperang melawanmu, maka kamu harus mengepungnya. Kamu harus membunuh seluruh penduduk laki-laki dengan mata pedang, tetapi tidak untuk wanita dan anak-anak." Perintah dan peristiwa yang saling terkait ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah menyetujui perang adil terhadap orang-orang yang tidak mau menerima kedamaian yang adil. Memang, indikasi ini tidak hanya terbatas pada masa hakim-hakim, tetapi juga dalam masa monarki, bahwa Allah memerintahkan perang yang adil sebagai alat keadilan. Nah, demikian materi yang mendapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan, atau jika ada yang kurang jelas, bisa juga disampaikan. Kita punya satu pertanyaan dari teman kita, yaitu dikatakan, Bu, jadi tujuan kita mempelajari perang ini dalam masa sekarang ini apa sih, Bu? Nah, pertanyaan yang cukup menarik dan cukup bagus. Nah, fungsi atau tujuan kita mempelajari perang ini yaitu untuk membuka wawasan dan pengertian kita. Maksudnya di sini. Nah, tadi kan di slide ada dikatakan di kisah Yosua bahwa Yosua melakukan peperangan atas perintah Allah yang tertulis dalam Ulangan 20 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan, "Jika musuh tidak berdamai denganmu tetapi berperang melawanmu, maka kamu harus mengepungnya." Seperti itu. Nah, jika itu kita ambil atau kita tarik secara sembarangan ke zaman sekarang, mungkin saja kita akan menjadi orang-orang yang radikal seperti itu. Contohnya karena kita memiliki tetangga yang tidak sesama iman dengan kita, mungkin kita akan mengambil ayat ini sebagai ayat pendukung kita untuk melukai atau untuk menjadikan sebuah perang dalam masa sekarang. Nah, guna kita untuk mempelajari ini yaitu kita mempelajari perang dalam perjanjian lama itu, konteksnya, konsepnya di sana ada. Jadi tidak bisa kita ambil atau kita tarik secara harafiah atau kita tarik secara asal-asalan untuk ke zaman sekarang. Itu manfaatnya kita mempelajari perang ini. Nanti jika kita mempelajari makna perang ini, contohnya kita baca dalam Alkitab, oh ternyata perang itu diperbolehkan jika ingin melawan seseorang yang tidak mau berdamai dengan saya, jika melawan mereka-mereka yang tidak sepikiran, tidak seiman dengan saya. Nah, kan jadi pemahaman yang salah. Perang ini terjadi dalam perjanjian lama karena dia konteks. Kita lihat konteksnya tadi, kita lihat konsepnya tadi. Karena tadi sudah dijelaskan di sana, perang ini dilakukan supaya memberikan perenungan kepada mereka, supaya memberikan efek jerah kepada mereka. Dan perang ini juga dikatakan perang sebagai alat
keadilan, Allah memerintahkan perang yang adil sebagai alat keadilan. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa Ibu jawab, yaitu tujuannya adalah supaya kita tidak salah persepsi dalam menarik hal perang ini. Jangan asal-asalan kita tarik saja, oh biasanya HP perang di perjanjian lama dikatakan jika seperti ini. Nah disinilah kita mempelajari sehingga wawasan kita terbuka. Oh ternyata perang itu terjadi karena ini, konteksnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Nah sehingga kita tidak salah pengertian. Oke, demikian pertanyaan pertama. Jika ada pertanyaan yang lain silahkan dipertanyakan kembali. Pertanyaan kedua dari teman kita ada lagi seperti ini pertanyaannya. Jadi Bu, apakah perang itu baik juga kita lakukan sekarang? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita lihat konteksnya. Karena juga dalam pengertian atau prinsip perang menurut secara historis tadi juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dan alasan-alasan. Perang ini tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan secara asal untuk zaman sekarang ini. Terutama sekarang ini zaman canggih, zaman teknologi, zaman modern seperti itu. Nah, jika dikatakan apakah perang itu baik dilakukan pada zaman sekarang ini, tentu saja tidak baik. Ya kan? Tentu saja tidak baik. Beda halnya jika memang perang ini dilakukan dalam konteks perjanjian lama, karena Allah juga memiliki alasan pada saat itu, karena Allah juga memiliki rencana-rancangan pada saat itu. Dan jika perang itu terjadi, baik atau tidaknya, tentu saya jawab atau Ibu katakan tidak baik, karena pasti akan memakan banyak korban. Seperti yang dikatakan oleh si Aristoteles tadi, memiliki alasan-alasan yang benar dan adil sehingga melakukan yang namanya perang. Terus menurut Cicero tadi yang mengatakan kalau perang ini atau menggunakan militer ini adalah jalan terakhir, seperti itu. Jikalau memang harus berperang karena sebuah konteks, sebuah konsepnya tidak bisa didamaikan lagi dengan cara kepala dingin atau memang keadaan memaksa untuk jadi perang, mungkin saja perang ini akan terjadi, seperti itu. Tapi kalau jika tanyakan baik tidaknya, tentu saja menurut Ibu tidak baik, seperti itu. Oke, ada lagi yang baik, pertanyaan yang ketiga. Apakah seandainya perang terjadi dalam masa sekarang ini, berlakukah perang yang namanya perang suci dan perang sekunder? Nah, hampir mirip jawabannya dengan jawaban tadi teman kita yang kedua, yaitu jika seandainya memang perang bisa terjadi sekarang ini, masih berlakukah perang sekunder dengan perang suci? Seperti yang kita tahu tadi, pengertian perang sekunder jika dilakukan karena haus darah, sementara perang suci adalah karena perintah Allah atau mengatasnamakan nama Allah. Oke, begini, jika perang ini dikatakan masih berlakukah begitu? Nah, kita lihat zaman sekarang. Perang itu terjadi karena apa? Mungkin karena ingin merebut kekuasaan, ingin menguasai. Itulah konteks perang pada zaman-zaman sekarang. Jadi bisa Ibu katakan konteks atau perang yang berlaku di sini adalah perang sekunder, yang haus darah, yang ingin menguasai sesuatu atau ingin menguasai, ingin merebut, seperti itu kalau dalam zaman-zaman sekarang ini. Juga kita lihat perang-perang besar seperti yang booming terjadi saat ini antara negara ini dengan negara ini karena permasalahan ini. Menurut Ibu itulah perang sekunder. Karena perang yang terjadi pada saat ini tidak bisa dikatakan perang suci, karena kita tidak tahu itu perintah Allah apa tidak. Karena pada dasarnya, jika apalagi dalam kepercayaan kita bahwa perdamaian itu sangat dijunjung tinggi, terutama di ajaran Yesus Kristus, seperti itu. Jadi kita selalu diusahakan untuk menjaga sebuah perdamaian supaya terhindar dari perang. Sama seperti yang Ibu jelaskan pertama tadi, kita perlu mempelajari perang ini supaya kita tidak salah atau asal menarik makna perang yang ada dalam Alkitab ini kepada kehidupan kita sekarang ini, karena semuanya itu mempunyai konteks, sejarah, konsep, seperti itu dia.
Oke, adakah yang masih ingin bertanya? Baik, pertanyaan yang keempat. Bu, jadi mengapa bisa terjadi dua jenis perang padahal kan sama-sama perang? Oke. Pertanyaan juga menarik. Tadi kan dikatakan ada perang suci, perang sekunder. Kenapa bisa jadi dua ya? Padahal sama-sama perang, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin pada saat itu perang itu digolongkan menjadi dua karena berdasarkan alasannya. Contohnya kayak perang sekunder itu karena hanya ingin menguasai hal-hal yang lain, ingin menguasai negara-negara lain, ingin menguasai hak orang lain, itu namanya perang sekunder. Atau karena yang memang karena yang haus darah saja, yang ingin hidup dalam perang, ingin berkuasa, ingin segala-galanya, itulah perang sekunder. Namun dibilang perang suci gara-gara perintah Allah. Itu bisa terjadi karena alasan-alasan yang berperang seperti itu. Mungkin orang-orang yang melihatnya menjadi menggolongkannya menjadi dua bagian, yang karena haus darah dan atau karena perintah Allah, seperti itu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, pertanyaan yang terakhir. Jadi Bu, mengapa harus perang yang terjadi dalam perjanjian lama? Mengapa tidak hal lain yang dilakukan Allah jika memang ingin menegur orang yang tidak setia kepada Allah? Oke, pertanyaannya yang cukup menarik. Kenapa harus perang seperti itu? Kenapa tidak hal lain? Nah, dalam konteks tersebut, dalam konsep tersebut, Allah melakukan perang atau memerintahkan perang ini sama seperti yang dilakukan dalam kisah Yosua. Di sana dikatakan jika musuhmu tidak mau berdamai denganmu. Nah, mungkin saja Tuhan mengatakan ini kepada si Yosua seperti yang sudah ada dalam PowerPoint tadi. Jika mereka tidak mau berdamai denganmu, sudah berusaha ingin berdamai tapi mereka tidak mau berdamai, ya sudah, jalan terakhir yang artinya ya udah perangi saja, kepung saja, seperti itu. Kemudian ini juga sebagai alat keadilan. Tuhan atau Allah sudah menggunakan beberapa alat untuk memperingati kepada orang-orang yang tidak setia. Mungkin saja mereka memang bebal atau tidak mengindahkan sehingga terjadilah peperangan yang diperintahkan oleh Allah ini. Seperti itu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan seperti pesan Ibu tadi, materi ini sebagai materi penambah wawasan kita sehingga kita dapat menyaring, ya, sehingga kita dapat menyaring mana itu yang harus kita tarik ke masa kini yang dalam Alkitab itu, atau yang memang hanya dikisahkan saja. Kan banyak sekarang ini orang-orang dengan berdalil ternyata di Alkitab dikatakan seperti ini, ditariknya untuk masa sekarang, padahal belum tentu berlaku juga yang dalam Alkitab itu ke masa sekarang. Seperti peperangan ini, mungkin seperti peperangan ini hanya disejarahkan, dikisahkan supaya kita mengetahui, oh ternyata pada zaman itu seperti ini, membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan dapat menyaring hal-hal yang datang kepada kita.